Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke? Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Indonesia sebagai negara kesatuan. Apakah kalian sudah memahami bahwa Indonesia memenuhi syarat sebagai sebuah negara merdeka? Apakah kalian sudah memahami bahwa Indonesia memenuhi syarat bagaimana sebuah negara merdeka? Ya, Indonesia sebagai sebuah negara merdeka secara de facto sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sudah memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Begitu juga secara de jure, negara Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari negara lain sehingga dapat melakukan hubungan kerjasama internasional, baik antara dua negara maupun banyak negara yang tergabung dalam organisasi internasional. Dalam pembangunan negara Indonesia, para pendiri negara merumuskan bentuk negara yang akan dibangun melalui musyawarah di BPUPK. Supomo mengusulkan bentuk negara Indonesia berupa negara kesatuan atau integral, dengan pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyat. Menurut Supomo, antar golongan rakyat harus diliputi semangat gotong royong dan kekeluargaan. Dalam sidang BPUPK, sebagian besar anggota setuju dengan usulan Supomo mengenai negara kesatuan. Namun Muhammadiyata berpendapat bahwa sebaiknya Indonesia menjadi negara federal atau serikat. Negara federal terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat. Setiap negara bagian memiliki pemimpin, parlemen, konstitusi, dan kabinet sendiri. Tetapi yang berdaulat adalah negara federasi. Negara bagian bebas mengatur urusan dalam negeri, asalkan tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Sementara hubungan luar negeri menjadi wewenang pemerintah federal. Muhammad Hatta berpendapat bahwa negara federal atau serikat lebih cocok untuk Indonesia yang memiliki keragaman suku, bangsa, dan budaya. Dengan bentuk negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka dalam mengatur urusan daerahnya sendiri. Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno lebih mendukung pendapat Supomo agar Indonesia menjadi negara kesatuan. Muhammad Yamin berpendapat bahwa negara kesatuan sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda, sementara negara serikat justru akan melemahkan Indonesia. Agenda sidang BPUPK tentang bentuk negara menunjukkan perbedaan pendapat di antara para tokoh. Meskipun demikian, para pemimpin tersebut menunjukkan sikap cerdas, santun, dan saling menghargai perbedaan, sehingga memberikan keteladanan dalam proses musyawarah demi kepentingan bangsa dan negara. Penegasan Indonesia sebagai negara kesatuan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam negara kesatuan, pengelolaan daerah diatur oleh pemerintah pusat yang memegang kedaulatan sepenuhnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hubungan antara pemerintah pusat, rakyat, dan daerah dijalankan secara langsung. Negara kesatuan memiliki ciri satu konstitusi, satu kepala daerah, satu parlemen, dan satu kabinet. Indonesia termasuk negara kesatuan, di mana seluruh pemerintah dikoordinasikan oleh pemerintahan terpusat di ibu kota negara. Tidak ada pemerintahan lain selain pemerintahan yang sah, yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Konstitusi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan harus mengacu pada UUD 1945.
Lembaga perwakilan di tingkat pusat terdiri dari Majelis Permusyawarahan Rakyat atau disingkat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat disingkat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah disingkat DPD. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, semua urusan diatur oleh pemerintah pusat, dan daerah hanya melaksanakan pemerintah dari pusat. Sedangkan dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, memiliki parlemen daerah, namun pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dijamin dalam Pasal 37 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bentuk negara tersebut tidak dapat diubah. Keputusan ini didasari oleh pertimbangan bahwa negara kesatuan paling tepat untuk menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi agresi militer Belanda yang berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terus berlanjut, baik di medan perang maupun melalui perundingan dan perjanjian. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui perundingan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949 yang menghasilkan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. Struktur ketatanegaraan Indonesia kemudian berbentuk negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS, berdasarkan Konstitusi RIS 1949. Bentuk negara serikat di Indonesia tidak bertahan lama karena mayoritas rakyat menginginkan negara kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Soekarno membubarkan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamandemen, maka bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada 1. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan kepulauan dengan wilayah yang batas dan hak-haknya diatur oleh undang-undang. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 menegaskan bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Seiring waktu, Indonesia sempat mengalami perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat atau federasi, sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.